Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan semoga kita semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, tidak kekurangan apapun. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi pelapukan, erosi, dan sedimentasi pada kuliah sedimentologi dengan kode mata kuliah KIA 436 di program studi ilmu kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah terkait erosi. Jika sebelumnya di materi video saya pada mata kuliah sedimentologi terkait pelapukan dengan materi yang sama, maka pada pokok bahasan kali ini saya khususnya akan memaparkan terkait materi erosi. Dalam pokok pembelajaran ini kita akan mempelajari yaitu pengertian erosi, kemudian erosi tanah dan pantai, proses erosi, faktor yang mengontrol erosi, contoh studi kasus. Jadi di video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait pelapukan. Semoga teman-teman mahasiswa bisa paham untuk bisa melanjutkan materi kita di erosi, dan berikutnya terkait pokok bahasan yaitu sedimentasi. Pada materi kedua ini yaitu terkait erosi, pertama saya akan menjelaskan pengertian erosi sendiri itu menurut Arsyad 2010 adalah peristiwa berpindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu tempat yang terkikis dan terangkut yang kemudian terjadi pengendapan di tempat lain. Jadi di sini menurut Arsyad prosesnya itu adalah peristiwa terangkutnya material tanah sehingga pada waktu tertentu nantinya dia akan terjadi pengendapan. Nah, kemudian erosi pengertian oleh ahli lainnya yaitu hilangnya material batuan karena proses transport dari tempat asalnya karena adanya proses pelapukan. Jadi erosi ini terjadi tentu karena adanya proses pelapukan. Jadi proses pelapukan dulu, kemudian erosi, kemudian sedimentasi. Nah, proses erosi terjadi melalui penghancuran, pengangkutan, dan pengendapan. Jadi di sini ada penghancuran. Kalau penghancuran pelapukan, kemudian diangkut. Diangkut itu bisa oleh udara atau angin yang nantinya mengendap di suatu tempat yang baru. Nah, penyebabnya ini ada gletser, angin, dan air. Kan tetapi karena di Indonesia ini gletser mungkin tidak semua tempat ada gletser. Penyebab utamanya itu adalah angin dan air. Seperti di Indonesia ada muson timur dan barat, kemudian hujan, intensitas hujan itu juga menyebabkan terjadinya erosi. Kemudian menurut Prof. Asmeri terkait pengertian erosi tanah, di sini erosi tanah yang disebabkan oleh air ya. Jadi merupakan suatu proses geologi alami di mana terjadinya pengangkutan atau pemindahan tanah oleh air pada suatu permukaan lahan yang akan menghasilkan sedimen pada saluran-saluran air. Nah, saluran-saluran air ini apa yang bisa kita lihat, yang nampak kita lihat adalah
das daerah aliran sungai ini yang menjadi mudah dikenali, dan juga hampir di seluruh lokasi di dunia ini pasti memiliki daerah aliran sungai. Jadi erosi tanah dari hulu ke hilir itu pasti dibawa oleh air yang melalui saluran-saluran air, di mana saluran-saluran air ini adalah salah satunya das itu daerah aliran sungai. Kemudian erosi pantai di sini oleh Bud Alongi, Ongkosongo, dan Akbar merupakan proses berubahnya dataran pantai yang dapat menyebabkan mundurnya garis pantai ke arah daratan. Jadi erosi yang terjadi di pantai ini malah mengakibatkan dataran pantai ini mundur. Mundurnya kemana? Mundur ke arah darat, sehingga wilayah darat ini menjadi semakin luas, wilayahnya akan menjadi semakin kecil dibanding lautnya. Maka lautnya akan maju ke wilayah daratan. Faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam proses erosi di sini, yang pertama dari klimatologi dan juga meteorologinya, yaitu terkait perubahan iklim, badai, gelombang di laut maksudnya. Ini adalah merupakan salah satu maupun salah dua dari faktor terjadinya erosi. Perubahan iklim, tentu dengan adanya perubahan iklim ini maka suhu di dunia ini menjadi lebih hangat, gletser menjadi mencair, dan naiknya permukaan air laut yang tentunya juga mengakibatkan gelombang di laut yang tinggi. Kemudian bagaimana dengan badai? Nah, perubahan iklim akan menyebabkan perubahan pola yang ada di dalam siklus bumi, contoh siklus hidrologi, yang bisa jadi dulu kita bisa memprediksi hujan dengan intensitas besar itu terjadi pada bulan akhir tahun ataupun awal tahun, tapi dengan adanya perubahan iklim maka prediksi ini perlu divalidasi, sehingga datangnya intensitas hujan yang tinggi yang nantinya mengakibatkan terjadinya badai itu bisa maju, bisa mundur. Ini adalah faktor yang mempengaruhi dari klimatologi atau sains atmosfernya. Nah, bagaimana dengan geologinya atau tektonik, seperti kenaikan uplift, kenaikan permukaan tanah ataupun subsiden, longsor, ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi dari proses geologinya. Karena seperti yang saya jelaskan dalam video saya sebelumnya terkait pelapukan, bahwa ada proses geologi endogen dan eksogen. Nah, dan di erosi ini ditambahkan dengan gejala alam yang terjadi di atmosfer pola yang harusnya A, karena ada perubahan maka dia harus menyesuaikan. Nah, bagaimana dengan faktor yang mempengaruhi dari manusia? Ya, salah satu faktor yang bisa mempengaruhi adalah perubahan lahan. Yang dulunya hutan kemudian jadi perkebunan, ini juga salah satu faktor terbesar yang bisa kita lihat daerah hulu, sehingga daerah hulu menjadi erosi karena tidak kuat menampung
besarnya intensitas air, baik itu hujan maupun sumber air yang ada, dan juga akhirnya kering. Nah, ini akhirnya pelapukan dan erosi saling berkaitan. Kemudian proses erosi di sini adalah ada 4, yaitu yang pertama fluvial, proses yang terjadi karena adanya aliran air. Glacial, proses yang diakibatkan oleh mencairnya es. Wind, pergerakan massa udara yang cepat dapat dari pergerakan massa udara yang cepat sehingga dapat mengakibatkan proses ini, seperti badai dan juga angin yang tidak bisa diprediksi. Kemudian mass wasting, ya ini proses terjadi pada daerah yang memiliki kemiringan yang tajam. Nah, yang pertama adalah proses erosi yang diakibatkan oleh air. Nah, bisa kita lihat pada contoh gambar di sini. Ini adalah proses terjadinya erosi karena air. Bisa kita lihat ini adalah bekas ketinggian air. Jadi ketinggian air yang bisa jadi pada saat terjadi intensitas hujan yang besar ataupun gejala alam yang mengakibatkan besarnya debit aliran air, lama-kelamaan dengan waktu yang dengan kekuatan daerah di sini untuk bisa menahannya, maka sampai batas waktu tertentu akan terjadi proses erosi oleh air, karena air tentunya akan terus mengalir sampai ke daerah hilir, dari hulu ke hilir. Kemudian jika ini terus-menerus mengalir, maka akan terjadi erosi. Kemudian erosi yang oleh es hampir mirip dengan air, karena jika es nanti mencair akan terjadi proses perpindahan tanah atau material tanah dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, bisa kita lihat di contoh berikutnya adalah yang terjadi karena adanya angin. Bayangkan jika angin saja dengan kecepatan yang dimilikinya itu bisa merubah bentuk dari batuan yang ada. Jadi bisa dibayangkan bahwa tentunya batuan ini memiliki, jika kita lihat, bisa jadi dengan lebar yang sama dengan tingginya. Sekarang habis, hanya ini yang bertahan. Jadi bahwa di angin akan banyak bertiup dan menabrak sehingga terjadi gesekan dengan material. Jika kita angin terus bertabrakan, maka akan terjadi gesekan yang mengakibatkan erosi pada batuan tersebut, sehingga batuan ini berbentuk seperti di mana bagian paling bawahnya lebih curam daripada atas. Nah, kemudian mass wasting adalah perpindahan massanya. Ya, jadi karena longsor, atau kita lebih mudahnya adalah terjadinya longsor, beban yang ditanggung oleh tanah yang ada di sini terlalu berat sehingga pada waktu tertentu tidak kuat lagi menahan beban yang ada, sehingga akan terjadi penghilangan massa tersebut, membuang massa tersebut,
yang mengakibatkan terjadinya longsor. Nah, dari di Indonesia memang yang ada adalah terkait yang terjadi proses erosinya, yaitu terkait yang dilakukan oleh air, kemudian mungkin angin juga ada, kemudian longsor mass wasting ini. Nah, untuk glacier atau es ini memang meskipun kita memiliki Gunung Jayawijaya, tapi memang tidak berdampak, mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya. Mungkin dengan negara-negara dibanding negara-negara yang memiliki wilayah 4 musim, musim dingin terutama. Kemudian berikutnya adalah faktor yang mengontrol erosi, di mana ini ada iklim, jenis batuan, struktur batuan, dan topografi. Kalau di pelapukan ada tambahan erosi dan waktu, iklim, jenis batuan, struktur batuan, dan topografi sama halnya, sehingga jenis batuan tertentu akan sulit juga atau membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses erosi. Apakah akan tetap terjadi erosi? Tetap terjadi, hanya saja jika memang itu batuan-batuan yang keras dan struktur batuannya bagus, atau struktur batuannya memang didominasi oleh material yang kuat, maka ini juga memerlukan waktu dalam terjadinya erosi, itu juga menjadi lama. Topografi di pantai dan juga di pegunungan tentunya berbeda. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Akbar 2017, di sini ada neraca sedimen di pantai, menggambarkan proses input dan output material pantai yang mempengaruhi dinamika pantai. Jadi erosi ini akan tentunya mempengaruhi dinamika pantai. Akresi, masukkan sedimen ke pantai dari sungai. Kemudian ada arus sepanjang pantai, dasar laut, biota, longsoran pantai, bukit dan tebing, gumuk pasir, material gunung api, penimbunan oleh manusia ini yang menjadikan pantai atau bentuk dari pantai itu akan berubah, tentunya dengan hitungan-hitungan yang bisa kita hitung ini, maka proses erosi ini sebenarnya tidak akan terlalu parah. Kemudian erosi keluar. Jadi kalau akresi ini adalah bertambahnya pantai, maka erosi ini adalah berkurangnya garis pantai, di mana terangkut sepanjang pantai, kemudian masuk ke muara, laguna, dan juga rawa, terangkut oleh angin ke darat, terbawa gelombang yang gelombang balik ke dasar laut, pelapukan, pengambilan material pantai oleh manusia. Jadi ini adalah dampak yang diakibatkan atau perubahan landscape pantai yang diakibatkan oleh akresi maupun erosi. Jadi secara secara alamiah sebenarnya alam itu akan membuat atau merubah ataupun memperbaiki dirinya sendiri. Jadi ketika dia terjadi erosi, hal ini adalah jika diakibatkan oleh alam itu, maka proses akresinya itu juga akan dikembalikan. Beda dengan ketika manusia yang melakukan. Karena kalau manusia yang melakukan bisa setiap hari yang diambil 10 10 10. Seperti itu.
Kemudian berikutnya adalah indikator pantai yang mengalami erosi, di mana pantai berbentuk cekung dengan tersingkapnya batuan dan lahan berlumpur di pantai. Kemudian material batuan terlihat sebagai penyusun pantai belakang. Zona vegetasi pantai terpotong oleh proses erosi. Pantai berbentuk cekung, jadi ini adalah indikator pantai yang mengalami erosi. Yang pertama, pantai berbentuk cekung dengan tersingkapnya batuan dan lahan berlumpur di pantai. Kemudian material batuan yang terlihat sebagai penyusun pantai di posisi belakangnya. Zona vegetasi pantai yang terpotong oleh proses erosi. Ini adalah contoh-contoh pantai yang terjadi erosi. Jadi bisa kita lihat bahwa pantai ini terbelah karena gelombang yang datang, sehingga proses pelapukan dan juga erosi. Jadi ini ada dua proses pelapukan dan erosi yang terjadi, sehingga membuat gelombang ini atau maksud saya daratan ini yang batuan besarnya ini pecah. Jadi ada proses pelapukan dan juga proses erosi. Kemudian di gambar yang kanan dan bawah ini adalah terjadi proses erosi sehingga ditambahkan material-material untuk bisa menahan dari pondasi yang ada di pantai ini untuk mengurangi daya ataupun mengurangi dari akibat adanya erosi, sehingga tidak terjadi erosi yang besar. Memang oleh karena itu dalam pembangunan sebuah bangunan pantai ini perlu memperhatikan transport sedimen dan juga rate dari erosi maupun agresinya setiap tahun, minimal ya bisa per musim atau yang dalam 1 tahun. Kemudian studi kasus di sini adalah sinergi erosi pantai dan kerusakan ekosistem hutan bakau yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan pesisir. Karena adanya perilaku adaptif, masyarakat menghadapi kerusakan lingkungan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Jadi bisa dilihat di keterangan di bawah ini bahwa gambar panah yang padat ini adalah pengaruh langsung, kemudian panah dengan titik-titik ini adalah pengaruh tidak langsung, timbal balik feedbacknya ini ditandakan dengan garis putus-putus pada panahnya. Jadi pada ekosistem bakau di sini ada timbal balik kondisi fisik pantai karena dari proses alami ataupun juga terhadap aktivitas manusia. Kerusakan hutan bakau meningkat, erosi pantai kemudian merusak atau menghilang. Kemudian sosial ekonomi rendah, tinggi, ini akan berdampak juga kepada aktivitas manusianya. Sosial ekonominya tinggi, rendah, maka respon sebagai wujud perilaku adaptifnya ada pemerintah, masyarakat, rehabilitasi. Di sini menggunakan bangunan pantai breakwater ataupun penanaman mangrove, salah satunya yaitu jenis Rhizopora. Tentunya di sini dibutuhkan pengetahuan dan persepsi partisipasi, penguatan kapasitas masyarakat oleh pemerintah, LSM, akademisi, informasi dan data yang lengkap, kerjasama terintegrasi antar instansi pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat. Oleh karena itu, sehingga sinergis ketika terjadinya erosi pantai, ini perlu dilakukan, tidak hanya dipikirkan oleh
seorang akademisi saja, tapi jika memang masyarakatnya membutuhkan sebuah saran, ini bisa bekerja sama dengan pemerintah dan juga akademisi. Jadi semuanya bisa bersinergi, tidak adanya kepentingan di atas kepentingan seperti itu. Karena tentunya sesuatu hal yang dilakukan itu harus ada keberlanjutannya. Akademisi, LSM, pemerintah, dan juga masyarakat ini perlu bekerja sama untuk bisa menikmati hasil alam yang bukan untuk sekarang tapi juga untuk kedepannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada komentar ataupun diskusi dapat disampaikan melalui kolom chat, dan semoga ini dapat menambah wawasan kita semua, terutama yang bergerak dalam bidang pelestarian maupun yang fokus dalam bidang di kelautan, karena sedimentologi ini bisa juga dipelajari oleh kalangan siapapun, tidak hanya dari orang-orang yang berkecimpung ke lautan, tapi ini adalah masalah bersama yang harus diselesaikan bersama. Untuk materi pokok bahasan sedimentasi akan diberikan pada video selanjutnya. Semoga materi erosi ini dapat menambah wawasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.